Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Aida Nafisah, NIM 1012381. Halo, nama aku Salia, NIM 1012382. Halo semuanya, kenalin aku Sipa Noviani, NIM 1012383. Kami dari kelompok 11, selamat menonton. Oke teman-teman, di video ini kita akan belajar bareng-bareng tentang pendapatan nasional, tapi belajarnya santai aja ya. Materi ini sangat penting banget loh, karena dari sini kita bisa tahu seberapa besar pendapatan suatu negara. Nah, biar gak cuma teori, kita bakal jelasin dengan contoh sederhana dan visual yang gampang dipahami. Oke, ini table of content-nya. Kita akan membahas yang pertama pendahuluan, yang kedua siklus aliran pendapatan, yang ketiga konsep dasar PDB atau produk domestik bruto, yang keempat metode output perhitungan pendapatan nasional, yang kelima metode pengeluaran perhitungan pendapatan nasional, yang keenam metode pendapatan perhitungan pendapatan nasional, dan yang ketujuh kesimpulannya. Oke, kita kupas bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan oleh perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya output nasional dapat menunjukkan berapa hal penting dalam sebuah perekonomian. Yang pertama, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang sebuah efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian tenaga kerja, orang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Alat ukur yang disepakati tentang tingkat kemakmuran adalah output nasional per kapita. Yang ketiga, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural mendasar yang dihadapi suatu perekonomian. Selanjutnya, ada definisi PDB yaitu Produk Domestik Bruto dan GDP yaitu Gross Domestic Product. Yang pertama, hanya mencakup produk dan jasa akhir yang digunakan oleh pemakaian terakhir yaitu untuk konsumsi, bukan barang setengah jadi atau input yang digunakan untuk memproduksi barang lain yaitu untuk menghindari perhitungan ganda. Yang kedua, nilai output nasional dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku pada periode tersebut. Yang ketiga, PDB berfokus pada faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam negeri, yaitu domestik, yang berarti perhitungan PDB tidak mempertimbangkan asal kepemilikan faktor produksi tersebut, yaitu apakah milik asing atau milik perekonomian lokal. Lalu, ada perkembangan sejarah perhitungan pendapatan nasional. Usaha perhitungan pendapatan nasional sudah dimulai pada abad ke-17 oleh tokoh seperti Beatty dan Wycliffe. Upaya ini kemudian dicoba kembali oleh Tucker pada abad ke-19 ini di Amerika Serikat. Namun, perhatian intens dari pemerintah baru muncul setelah terjadinya krisis besar ekonomi tahun 1930-an. Hal ini memicu studi mendalam yang dipimpin oleh Simon Kuznets dan hasilnya dilaporkan pada tahun 1934. Sejak saat itu, pendapatan nasional secara resmi menjadi alat ukur kegiatan ekonomi yang paling penting. Nah, sekarang kita masuk ke siklus pendapatan nasional. Siklus pendapatan nasional adalah aliran uang dan barang yang terjadi terus-menerus dalam suatu perekonomian. Intinya, siapa yang membayar dan siapa yang menerima. Uang yang dibelanjakan satu pihak akan menjadi pendapatan bagi pihak lain. Proses ini berulang dan membentuk sebuah siklus. Seperti yang bisa dilihat di gambar, di sini ada gambar siklus pendapatan nasional yang memiliki 4 elemen utama. Yang pertama itu ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, dan dunia internasional. Keempat elemen ini sangat berkaitan satu sama lain. Misalkan kita ambil contoh rumah tangga pada perusahaan. Rumah tangga itu sebagai penyedia tenaga kerja, sedangkan perusahaan yang menerimanya karena mereka membutuhkan tenaga kerja untuk membuat suatu produk, yang artinya ini saling berkaitan satu sama lain. Begitupun dengan yang lainnya.
Di sini ada model circular plow membagi perekonomian menjadi 4 sektor. Yang pertama, itu ada sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri atas kumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua ada sektor perusahaan atau firm sector yang terdiri atas kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga ada sektor pemerintah atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada sektor luar negeri atau free sector, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi seperti impor-ekspor. Baik, kita masuk ke 3 pasar utama dalam siklus pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pasar barang dan jasa atau good and service market. Adalah tempat terjadinya interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran produsen terhadap barang dan jasa. Di pasar ini, konsumen membeli produk untuk memenuhi kebutuhan sementara produsen menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu ada pasar tenaga kerja atau labor market, adalah tempat di mana individu menawarkan tenaga dan keahlian mereka sebagai pekerja dan perusahaan menjadi institusi yang membutuhkan tenaga kerja. Terjadilah di sini proses tawar-menawar, upah jam kerja, dan syarat lainnya. Yang terakhir itu ada pasar uang atau modal atau money and capital market. Pasar ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana seperti pemerintah dan perusahaan dengan pihak yang memiliki dana lebih atau investor dan penabung. Di pasar ini terjadi transaksi pinjam-meminjam, investasi, dan pengelolaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang atau modal. Baik, di sini saya ingin menambahkan apa yang telah tadi rekan saya jelaskan, bahwasannya pendapatan nasional itu dihitung dari penjumlahan beberapa komponen utama seperti pendapatan upah gaji, pendapatan non-gaji, pendapatan perusahaan, pendapatan bunga neto, dan juga pendapatan sewa yang dijumlahkan yang membentuk sebuah pendapatan nasional suatu negara. Oke, masuk ke poin ketiga yaitu konsep dasar produk domestik bruto atau PDB. PDB itu apa sih? Nah, PDB itu adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, maksudnya PDB di sini itu menghitung seluruh hasil kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara tanpa melihat siapa pemiliknya. Selama produksi dilakukan di wilayah negara tersebut, maka hasilnya masuk ke PDB wilayah negara tersebut. Contohnya, pemiliknya itu adalah rakyat Indonesia, jadi masuk PDB ke Indonesia. Jadi PDB itu menggambarkan seberapa aktif suatu negara dalam ekonominya. Contoh nih, ada di Indonesia itu pabrik otomotif yang memproduksi mobil, maka masuknya itu PDB Indonesia karena pabrik otomotif itu ada di Indonesia. Oke, contoh yang kedua, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetap masuk PDB Indonesia. Kemudian apalagi ya? Jasa transportasi, pendidikan, dan kesehatan juga dihitung dalam PDB Indonesia kalau misalnya ada di Indonesia. Kemudian di sini ada perbedaan PDB nominal dan PDB real. Apa itu bedanya? PDB nominal itu menggunakan harga tahun berjalan, dipengaruhinya oleh inflasi, sedangkan PDB real itu menggunakan harga tahun dasar. Maksudnya seperti ini, PDB nominal bisa meningkat hanya karena harga barang dan jasa naik, bukan karena produksinya bertambah. Sedangkan PDB real itu digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Contoh yang relevannya nih, jika PDB di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, tetapi kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh naiknya harga barang dan jasa, maka pertumbuhan tersebut akan terlihat besar di PDB nominal, namun tidak terlalu besar di PDB real. Oke, next, deflator PDB. Deflator produk domestik bruto. Rasio PDB nominal terhadap PDB real digunakan untuk mengukur tingkat harga.
Penjelasannya seperti ini. Deflator PDB menunjukkan perubahan tingkat harga secara umum dalam perekonomian. Semakin besar deflator PDB, berarti harga-harga dalam perekonomian semakin meningkat. Contohnya, jika deflator PDB meningkat, itu menandakan bahwa kenaikan PDB lebih banyak disebabkan oleh inflasi, bukan peningkatan jumlah produksi. Oke, next. Di sini ada metode output atau metode produksi untuk menghitung pendapatan nasional. Metode output atau metode produksi ini menjumlahkan total nilai tambah atau value added dari seluruh unit produksi sektor ekonomi yang beroperasi dalam batas wilayah suatu negara. Maksudnya di sini, PDB dihitung dengan melihat kontribusi setiap sektor produksi terhadap perekonomian nasional. Yang diperhatikan bukan sekedar hasil penjualan, tetapi nilai baru yang dihasilkan dari proses produksi. Nah, nilai tambah dihitung sebagai nilai penjualan output, dikurangi nilai biaya bahan baku dan input antara. Di sini rumusnya NT sama dengan NO dikurangi NI, di mana NT itu adalah nilai tambah, NO itu nilai penjualan output, dan NI itu adalah nilai biaya bahan baku dan input antara. Nah, jadi penjelasannya itu seperti ini. Nilai tambah menunjukkan seberapa besar peran suatu kegiatan produksi dalam menciptakan nilai ekonomi. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan, semakin besar kontribusinya terhadap PDB. Dari persamaan di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses produksi merupakan proses menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan NT atau nilai tambah lebih dari 0. Dengan demikian, besarnya PDB adalah rumus di situ PDB sama dengan sigma N, I sama dengan 1 kali NT atau nilai tambah, di mana I itu sektor produksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa metode output di sini itu dihitung memakai nilai tambah? Metode output itu apa sih sebenarnya gitu? Metode output itu cara ngitung PDB dengan nanya, setiap proses produksi ini nambah nilai berapa sih? Yang dihitung itu bukan omset, tapi nilai tambahnya. Tujuan dari metode output atau metode produksi itu adalah menghindari perhitungan ganda atau double counting. Dengan hanya menghitung nilai tambah pada setiap tahap proses produksi, misalnya gandum, tepung, roti, kita memastikan bahwa hanya nilai akhir yang tercatat dalam PDB. Kalau nilai tambah itu apa sih? Nah, nilai tambah itu adalah nilai yang ditambah dari proses produksi. Contohnya itu seperti ini. Bahan untuk membuat roti, bahan-bahannya aja 5.000. Nah, kita menjual rotinya itu dengan harga 10.000. Maka nilai tambahnya itu adalah Rp5.000 seperti itu. Kenapa sih gak dijumlahin aja semuanya? Kalau dijumlahin semuanya, nanti perhitungannya ganda atau double. Kalau misalnya gandum dihitung, tepung dihitung, harga roti dihitung, padahal semuanya itu udah ada di harga roti, di harga akhir roti tadi yang dijual 10.000. Kalau misalnya dihitung dari harga gandumnya, tepungnya, sampai rotinya itu sangat-sangat double perhitungan. Maka yang dihitung adalah nilai tambahnya untuk dicatat di PDB. Nah, sektor apa saja yang dihitung? Semua sektor, dari primer, sekunder, dihitung. Nah, contoh sektor yang dihitung itu adalah pertanian dan tambang, pabrik dan industri, jasa, ojek, guru, dokter, dan lain-lain. Selama nambah nilai, maka masuk ke PDB, tercatat di PDB. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan metode pengeluaran. Di sini ada komponen detail, yaitu rumus PDB, yang dimana PDB yaitu Y sama dengan konsumsi, yaitu C, ditambah investasi, yaitu I, dan pengeluaran pemerintah yaitu G, dan ekspor neto yaitu X dikurangi M. Di sini ada C yaitu konsumsi sama dengan pengeluaran FT untuk barang tahan lama, tidak tahan lama, dan jasa terbesar. Lalu ada I yaitu investasi sama dengan pengeluaran untuk modal baru seperti peralatan, bangunan, dan perubahan persediaan. Lalu ada G yaitu pemerintah sama dengan pengeluaran untuk barang dan jasa, yaitu tidak termaksud transfer pemerintah. Lalu di sini ada X dikurangi M,
atau ekspor neto sama dengan nilai ekspor injeksi dikurangi nilai impor kebocoran. Selanjutnya, metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Di sini ada rumus yaitu Q sama dengan F, yaitu L, ada rumus L, K, U, dan E. Persamaan di atas menunjukkan bahwa untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang yang banyak, tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak ada kemampuan entrepreneur. Di Indonesia, perhitungan pendapatan nasional seperti yang dimaksudkan dalam teori jarang dipublikasikan, karena itu contoh yang diambil adalah data pendapatan nasional perekonomian Amerika Serikat. Setelah tadi rekan saya telah menjelaskan mengenai metode pendapatan, saya ingin menambahkan bahwasannya pendapatan nasional itu dihitung dari beberapa komponen utama seperti pendapatan upah, pendapatan gaji, keuntungan perusahaan, pendapatan bunga, dan juga pendapatan sewa yang dijumlahkan menjadi sebuah pendapatan nasional suatu negara. Karena tadi kita sudah menjelaskan mengenai metode pendapatan, di sini ada satu contoh mengenai perhitungan pendapatan yang berada di Amerika Serikat periode 1994 yang sesuai dengan teori ini. Di dalamnya itu ada pendapatan upah gaji, ditambah pendapatan non-gaji, ditambah laba perusahaan, ditambah pendapatan bunga neto, dan ditambah dengan pendapatan sewa. Dijumlah menjadi pendapatan nasional senilai 5,458,4 miliar dolar. Walaupun pendapatan di Indonesia itu tidak dipublikasikan, tetapi saya menemukan pendapatan nasional Indonesia dari tahun ke tahun. Yang pertama, di tahun 2020, pendapatan Indonesia mencapai 418,5 triliun. Kemudian di tahun 2021 Indonesia mengalami kenaikan senilai 12,570,6 triliun. Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi semakin kuat. Pendapatan nasional Indonesia naik signifikan menjadi 14,393,8 triliun. Tahun 2023 perekonomian Indonesia terus tumbuh stabil, mencapai 15.160,6 triliun. Dan terakhir, pada tahun 2024, kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,03%. Pendapatan nasional meningkat menjadi 16,099,6 triliun. Artinya, dari 5 tahun kebelakang ini, pendapatan Indonesia stabil dan naik dari tahun ke tahunnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pendapatan nasional atau PDB adalah indikator penting untuk melihat kinerja ekonomi suatu negara. Lewat PDB, kita bisa mengetahui besar produksi barang dan jasa, serta menilai pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Walaupun begitu, PDB itu bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Karena apa? Karena belum menggambarkan pemerataan pendapatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.